Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Jo. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kali ini Pak Guru akan membahas pelajaran ilmu pengetahuan sosial di tema 1 masih. Eh, Sebelum Pak Guru bahas materi pelajaran kali ini, Pak Guru ingin mengingatkan anak-anak bahwa ilmu pengetahuan sosial itu kuncinya ada di membaca. Jadi seberapa sulit dan seberapa mudah pelajaran ilmu pengetahuan sosial itu tergantung dari seberapa sering dan seberapa tidak seringnya anak-anak membaca. Ketika anak-anak sudah sering membaca materi atau pelajaran ilmu pengetahuan sosial, maka menjadi barang tentu pelajaran IPS ini menjadi mudah. Tetapi ketika sudah bosan dan sudah tidak pernah membaca, ya otomatis pelajaran IPS ini menjadi pelajaran yang sangat sulit. Lah, problemnya biasanya anak-anak membaca IPS karena bacaannya banyak, bosan, dan lain sebagainya. Solusinya adalah ketika anak-anak membaca pelajaran IPS itu, coba jangan jadikan bacaan pelajaran sebagai tulisan saja. Tapi ketika membaca, anak-anak harus berimajinasi. Ya, ketika membaca anak-anak harus membayangkan, oh ternyata di sana ada ini, oh ternyata di sini ada ini, di situ ada makanan ini, dan lain sebagainya. Jangan hanya dijadikan sebuah bacaan saja. Baik, hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Sebelum Pak Guru mengartikan keberagaman itu apa, budaya itu apa, mari kita lihat beberapa contoh di sini. Ini ada rumah, namanya rumah joglo, ini dari Jawa Tengah. Kemudian ada rumah gadang di Sumatera Barat, dan yang semacam ini ada rumah tongkonan di Sulawesi Selatan. Jadi anak-anak masing-masing daerah mulai dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat itu memiliki rumah yang berbeda-beda bentuknya. Namanya juga berbeda-beda. Ada yang dinamakan dengan rumah joglo, rumah tongkonan, rumah gadang, dan lain sebagainya. Nanti di LKS bisa anak-anak lihat. Kemudian bahasa juga sama. Ada bahasa dari saya ya. Saya itu bahasa Indonesia. Kalau di Jawa itu bukan saya lagi tapi kulo mungkin, atau ingsun, dalem. Batak bahasa saya itu au. Kalau di Madura engkok. Sunda saya itu aing. Jadi tiap masing-masing daerah itu bahasa berbeda-beda. Lah, dari kedua kedua hal ini, bahasa dan rumah adat yang berbeda-beda, itulah yang dinamakan dengan keberagaman. Jadi Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, mulai dari rumah adat, bahasa, terus suku, nanti ada makanan juga, dan lain sebagainya. Lah, budaya itu apa? Budaya itu adalah hasil ciptaan manusia, seperti yang anak-anak lihat, mulai dari rumah ya yang semacam ini murni manusia, hasil cipta karya manusia, bukan dari Tuhan yang menciptakan. Gambarnya, bentuknya bukan dari Tuhan yang menciptakan, tapi murni hasil karya manusia. Jadi keberagaman budaya itu bisa diartikan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari rumah adat, pakaian adat, bahasa, makanan, terus ada suku, ada upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk melihat peta Indonesia. Jadi Indonesia itu petanya semacam ini, anak-anak bisa kalian lihat. Jadi ada lagu dari Sabang sampai Merauke ini yang seperti ini. Sabang itu yang paling pucuk itu, Merauke juga paling pucuk. Ini fungsinya ketika kalian nanti belajar IPS bisa berimajinasi, membayangkan, oh di sana ada ini, di sana lagi ada. Ya, yang pertama bisa anda lihat itu ada Sumatera. Jadi yang paling ujung itu Sumatera, kemudian Kalimantan di situ ya. Jawa yang kita tinggali ini namanya Pulau Jawa.
terus kemudian Sulawesi di situ, dan kemudian Papua ada yang paling sana, paling timur itu Papua. Ya sebenarnya masih banyak lagi pulau-pulau yang ada di Indonesia, kan, tetapi yang Pak Guru sebutkan di sini adalah pulau-pulau besar, dan ini wajib kalian hafal sebelum nanti kalian harus menghafalkan pulau-pulau yang kecil. Akan tetapi yang besar dulu ini, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Indonesia sangat luas, dan kalau ditotal pulau dari yang besar sampai yang kecil itu ada 5.707 pulau, dan penduduknya bisa dibagi menjadi 1.340 suku. Jadi bisa anak-anak bayangkan betapa kayanya budaya di Indonesia dan betapa luasnya Indonesia. Nah, dari pulau-pulau yang besar itu mulai dari Sumatera sampai Papua, masing-masing pulau didiami oleh beberapa suku anak-anak. Ada suku Batak di Sumatera, terus suku Gayo, suku Minangkabau, dan Nias. Ini di Sumatera. Jadi tadi ada rumah gadang itu juga dari Sumatera. Bahasa Batak itu yang biasa anak-anak lihat di TV, ya, mulai dari kau kenapa lah, itu juga bahasa Batak itu dari orang-orang Sumatera. Suku Nias, ya, ada lompat batu yang ada di di uang 1000 dulu itu, ya, kalau anak-anak masih ingat, ada orang sedang waktu itu juga dari Sumatera, di suku Nias. Kemudian untuk di Kalimantan ada suku Dayak. Nah, suku Dayak itu yang seperti suku di Amerika, pakaiannya itu khas sekali, merah-merah seperti itu. Upacara adatnya juga masih kental di sana. Suku Banjar, suku Melayu. Kemudian di Jawa ada suku Jawa, suku Banten, Betawi, Madura. Ini masing-masing suku punya ciri khas masing-masing, mulai dari makanannya. Terus di Semarang ada ada lumpia, kemudian di Jogja ada gudeg dan lain sebagainya. Itu masing-masing suku punya makanan tersendiri, pakaiannya juga tersendiri. Terus di Sulawesi itu ada suku Bugis, suku Toraja, dan Minahasa. Dan yang terakhir di Papua, suku Asmat, suku Tidore, dan suku Kai. Nah, ini Pak Guru hanya memberikan sekelumit saja. Nanti anak-anak bisa dikembangkan di rumah dengan membaca materi-materi IPS, dengan membayangkan. Awas, jangan sampai hanya membaca tapi harus membayangkan di sana ada apa dan di sini ada apa. Bisa ditambah dengan scan aku itu di buku, itu bisa menambah imajinasi, gambaran, bayangan anak-anak ketika belajar ilmu pengetahuan sosial. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.